وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya Allah yanfa'una wa yanfa' bihi bi 'ulumihi wa yanfa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan masih menyangkut tentang syarat salat Jumat. Syarat yang pertama harus di waktu zuhur. Syarat yang kedua diadakan salat Jumat harus di tempat perkampungan, bukan di gunung yang di situ tidak ada perkampungan sama sekali. Yang kemudian syarat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i disyaratkan bilangannya harus 40. Kemudian yang keempat syaratnya harus berjamaah. Makanya kita ingatkan sekali lagi untuk salat Jumat jangan sampai lupa niat berjamaah. Kalau salat tanpa niat berjamaah tidak sah Jumat. Bagi kita yang tidak niat berjamaah tidak sah Jumat. Karena syarat salat Jumat harus berjamaah. Nah, untuk sah berjamaah disyaratkan niat berjamaah. Bagi makmum niat jadi makmum, bagi imam niat jadi imam. Nah, itu yang jamaah. Kemudian dan disyaratkan jamaah, kata ulama dalam mazhab Syafi'i cuma di satu rakaat. Satu rakaat dong. Misalkan kita ikut imam satu rakaat, Allahu Akbar. Selesai satu rakaat, pas bangun di rakaat yang kedua, ketika Fatihah rakaat kedua, kita tiba-tiba pengen buru-buru. Waduh, ini bagaimana ntar istri misalkan melahirkan, subhanallah. Sudah bagaimana? Sudah kita farak imam. Kita nih langsung niat mufaraqah sama imam, tambahin langsung sendiri satu rakaat. Syah. Minimal satu rakaat pertama. Rakaat pertama harus berjamaah. Kemudian al-khamisu, syarat kelima. Ini nih yang sulit terjadi di zaman sekarang, ini syarat yang kelima. Ataupun kalau terjadi, tapi antara ada pendapat yang membolehkan. Syarat yang kelima, alla takuna al-jum'atu masbuqatan bi ukhra fi dhalikal balad. Jadi yang ketentuannya dalam mazhab Syafi'i, dalam satu kampung itu satu tempat Jumat. Karena dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu Madinah. Madinah kira-kira Madinah seluas ini, seluas An-Nasr atau seluas Sukapura, tidak? Anda dulu di Madinah luas Madinah. Bukan seluas mungkin bukan seluas Sukapura ini, mungkin seluas Cilincing bisa jadi. Tapi apa yang terjadi? Satu Madinah itu Rasul melakukan salat Jumat cuma di satu tempat, di Masjid Madinah. Tidak ada satupun tempat lain yang diadakan salat Jumat. Dari situ sehingga ulama memahami yang bahwa di satu tempat harus satu Jumat. Tidak boleh ada yang namanya ta'addudul Jumat. Bilangan Jumat dua tempat. Di Jumat dua masjid tapi di satu tempat. Ini tidak boleh terjadi seperti ini. Makanya di Madinah kalau misalkan kita lihat kenapa Rasul tidak melakukan, padahal seharusnya Madinah lebih luas. Madinah lebih luas dibanding Sukapura misalkan. Tetapi Rasul tidak melakukan 2 Jumat, 3 masjid, 4 masjid, tidak.
Dari semua satu Madinah seluas itu masjid cuma satu. Dari situ ulama memahami yang bahwa di satu tempat tidak boleh didirikan dua Jumat. Enggak boleh ta'adud Jumat. Makanya disyaratkan dalam Jumat an la takunal jum'atu masbuqatan bi ukhra fi dzalikal balad. Misalkan di satu kampung di situ didirikan dua Jumat. Maka yang sah yang mana? Jumat yang sah adalah Jumat yang lebih dulu dilakukan. Misalkan Jumat pertama dilakukannya jam 12 pas. Di masjid satu lagi yang berdekatan dilakukan jam 12:05. Ini yang sah yang mana? Yang sah yang pertama. Yang ke masjid kedua tidak sah Jumat. Karena mereka melakukan Jumat di satu tempat mendirikan dua Jumat. Seharusnya itu tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, enggak tahu mazhab lain. Tidak boleh didirikan dua Jumat dalam satu tempat. Makanya saya heran seperti di Islamik, subhanallah. Islamik Jumat, depannya pas Jumat. Tapi mungkin ada perkecualian. Ada pengecualian nanti ke depan yang dibolehkan seperti itu. Jadi pada dasarnya tidak boleh dilakukan di satu tempat atau di satu kampung didirikan dua Jumat. Kayak di masjid kita Jumat. Di mana lagi Jumat yang dekat di sini? Marhaba. Ya itu seharusnya kalau yang seharusnya jangan cukup satu tempat. Marhaba. Kalau satu tempat, misalkan semua jamaah di satu tempat nggak cukup masjidnya. Itu nanti pengecualian. Tapi yang pada dasarnya jika tidak ada alasan yang membolehkan untuk didirikan dua Jumat di satu tempat, tidak boleh. Kalau misalkan kan Ustaz jauh-jauh rumahnya, kalau misalkan kan Ustaz satu kampungnya luas, kalau dilihat kampung dibanding Madinah lebih luas mana? Lebih luas Madinah. Madinah itu ada orang yang jauh-jauh di pelosok-pelosok, tapi Rasul mendirikan Jumat satu doang. Itu yang bermasalah. Di sini Jumat. Kemudian depan itu ada masjid At-Taubah Jumat. Depan itu lagi ada masjid At-Taufik Jumat. Di Rawa ada Jumat. Banyak Jumat. Yang pada dasarnya ini boleh atau tidak terjadi seperti itu. Itu nanti. Ini hukum dasar dulu. Pada dasarnya tidak boleh di satu kampung didirikan dua Jumat. Enggak boleh. Sehingga kalau misalkan didirikan dua Jumat, bagaimana Ustaz? Di kampung misalkan Sukapura, di sini ada masjid, di sini ada masjid, berdekatan masjid. Itu yang sah yang mana Ustaz? Yang sah adalah yang lebih dulu dilakukan. Jadi patokannya yang lebih dulu dilakukan. Makanya di sini syarat Jumat Allah takuna Allahumma salli ala Muhammad wa asyhadu arba'un. Kemudian lanjutkan. Mana syarat selanjutnya? Anda takuna masbukatan. Apabila dilakukan yang dua-dua tempat tadi, maka yang sah adalah Jumat yang lebih dulu dilakukan. Cuman patokannya bagaimana? Siapa yang dilihat yang lebih dulu itu dilihat di mana? Apakah imam atau untuk melihat apakah lebih dulu atau tidak, itu dilihat ke takbiratul ihram imam. Takbiratul ihram imam. Misalkan di masjid A dengan masjid B berdekatan di satu kampung. Masjid A takbiratul ihram imam pas jam 12.
Masjid B jam 12.20 atau terlalu panjang khutbahnya jam 12.10, maka yang sah adalah Jumat yang pertama. Jumat yang kedua enggak sah Jumat. Nah, subhanallah. Ini ketentuannya kenapa? Karena dulu di Madinah Rasul seluas Madinah seperti itu melakukan Jumat di satu tempat. Padahal kebutuhan, kalau misalkan dilihat bukan jauh Ustaz, kan jauh. Seharusnya kebutuhan di Madinah lebih dibutuhkan. Kalau kita ke Madinah misalkan yang umrah ataupun pernah haji, luas Madinah. Subhanallah. Kalau dibanding Sukabura yang di situ ada 10 masjid, Madinah mungkin berapa kali lipat lebih luas. Lebih Jumat satu. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kalau sekarang sudah banyak masjid-masjid yang lain. Jadi yang seperti itu, alla takuna al-jum'atu masbuqatan bi ukhra fi dzalikal balad. Jadi Jumat tidak boleh didahului oleh Jumat yang lain. Karena kalau Jumat yang lain dalam satu tempat, dalam satu kampung ada Jumat yang lain yang lebih terdahulu, maka Jumat itu yang sah. Jumat ini enggak sah. Kecuali ada pengecualian. Yang pertama, fa in ta'azzara ijtima'uhum fi jami'in wahidin. Maka jika tidak bisa, tidak mungkin berkumpul semua manusia di satu masjid jami', jaza fi jami'in, maka boleh salat Jumat di dua masjid atau dan 3 masjid dan 4 masjid tergantung kebutuhan. Jadi salah satu alasan yang membolehkan banyak Jumat di satu tempat adalah karena tempat yang pertama misalkan tidak mencukupi. Contoh misalkan masjid Jumat di Sukapura di An-Nasr doang. Ya salah, enggak muat masjid. Makanya boleh melakukan di Jumat di masjid yang lain yang berdekatan, tergantung apakah 1 masjid, 2 masjid, 3 masjid, semua itu tergantung kebutuhan. Misalkan masyarakatnya terlalu banyak, membutuhkan harus 3 masjid, ya kayak 3 masjid. Masyarakatnya lebih banyak lagi, butuh 4 masjid, boleh. Semuanya sah. Semuanya sah. Itu alasan yang pengecualian yang pertama. Kemudian salah satu alasan yang lain yang membolehkan juga banyak masjid adalah ketika terjadi jamaah masjid ini berantem sama jamaah, ada permusuhan. Daripada kita kumpulkan di satu masjid, daripada berantem di masjid, ya kan, bikin dua masjid. Apalagi misalkan musim partai, musim partai ini masjid ini pendukung partai fulan, masjid itu pendukung partai satu lagi. Yang kalau dikumpulkan, justru berantem. Ya sudah, itu lebih baik sudah dua masjid. Cuman sekarang apakah dibutuhkan banyak masjid? Yang lahir dibutuhkan banyak masjid. Soalnya sekarang masyarakat, apalagi di Jakarta, masyarakatnya terlalu padat. Nggak cukup oleh 1 masjid, harus tambah 2 masjid, 3 masjid, 4 masjid. Makanya boleh. Yang pada dasarnya tidak boleh di satu tempat dilakukan 2 masjid sekaligus atau 3 masjid. Harus, kecuali kalau misalkan masjidnya tidak muat, masjidnya tidak cukup, silakan sholat di masjid yang lain walaupun berdekatan. Jadi apabila tidak mungkin disatukan dalam satu jami', tidak mungkin disatukan di situ sebabnya banyak. Ada kala karena banyak masyarakat, jamaahnya terlalu ramai, nggak mungkin dikumpulkan di satu tempat. Ataupun alasannya karena terjadi perpecahan, karena terjadi perperangan 2 kabilah. Kalau di satu masjid bakal perang, bukan bangun salat. Ya kan, lakukan 2 masjid.
ataupun karena terlalu jauh ujung-ujung balat. Kampung terlalu luas. Kampung misalkan luasnya subhanallah seluas Jakarta. Orang di sini kalau disuruh ke sini kejauhan, kasihan. Silakan bikin satu lagi di pojok. Kalau misalkan di satu tempat, tempatnya terlalu luas, yang kalau dikumpulkan semua di satu tempat bakal sulit, mereka kejauhan. Ya kan, bikin dua tempat, biar tidak terlalu jauh. Artinya boleh bertambah 2 masjid, 3 masjid didirikan Jumat selama di situ ada kebutuhan, banyak kebutuhan karena tidak mungkin dikumpulkan di satu masjid, penyebabnya karena terlalu ramai ataupun karena ada perpecahan beda partai ataupun karena terlalu jauh, karena kampungnya terlalu luas, tidak mungkin disatukan di satu tempat masyarakat. Itu boleh saat itu, dan boleh dilakukan di 2 masjid atau 3 masjid, itu semua tergantung kebutuhan. Misalkan di situ kita butuh 2 masjid terus kita bangun 3 masjid, nggak boleh. Marhaba. Kalau misalkan dibutuhkan, khair. Misalkan saya Masjid An-Nasr, kita kumpulkan semua warga di sini. Harus bikin 5 lantai. Ya kan, ke masjid yang lain sebagian. Sah. Boleh kalau masjidnya kalau tidak cukup, tidak muat. Kalau tidak ada, jadi cuman untuk menambahkan masjid tergantung kebutuhan. Jangan di situ butuh masjid 2, butuh tempat dilakukan Jumat, cukup 2 masjid. Akhirnya kita ngotot mau bikin masjid satu lagi untuk bikin salat Jumat. Nggak boleh seperti itu. Silahkan bangun masjid, tapi jangan lakukan Jumat. Tapi kalau bangun masjid kemudian melakukan Jumat, padahal di situ tidak dibutuhkan melakukan tempat Jumat yang baru, nggak boleh. Marhaba. Bikin Jumat. Bagus, masya Allah. Itu bagus. Dan kalau di Tarim itu 10 meter satu masjid, 20 meter satu masjid, bukan kilo, 20 meter. Ini masjid, jalan 3 rumah masjid, ntar jalan 2 rumah masjid lagi. Subhanallah, satu kota kecil itu masjid sekitar 160 kalau nggak salah. Penuh masjid, di mana-mana masjid. Tetapi mereka melakukan Jumat cuma di beberapa masjid. Jadi karena masjid itu ada 2 dia masjid. Masjid artinya tempat yang di situ sah i'tikaf, di situ tidak boleh dimasukkan najis. Di situ ada kesusiaan masjid. Walaupun tidak didirikan Jumat, sah masjid juga. Jadi masjid ada yang jami', arti masjid jami', masjid yang didirikan Jumat seperti An-Nasr. Ada yang masjid yang bukan jami', masjid yang tidak didirikan Jumat, masjid sekedar untuk salat. Makanya kalau kita punya uang, mau bikin sesuatu misalkan di kampung atau di mana, di sawah, jangan bikin musala. Kalau saya nggak menyarankan bikin musala, lebih baik bikin masjid, bangun masjid, bikin wakaf masjid. Kan Ustaz nggak ada Jumat, biarin. Untuk jadi masjid nggak disyaratkan harus salat Jumat. Kecuali kalau kita yakin di situ mereka masyarakatnya tidak mau ngurus, itu boleh. Lebih baik musala saja. Ya. Untuk Jumat benar. Enggak. Masjid. Cuman masjid tidak didirikan Jumat. Ataupun boleh didirikan Jumat seperti di Lombok, di Gilir. Yang jangan di satu tempat didirikan 2 Jumat sekaligus padahal tidak dibutuhkan. Jangan. Cukup 1 Jumat kalau tidak. Kecuali kalau memang butuh, silahkan tambah, dirikan tempat lain satu lagi.
La ilaha illallah. Nah, ketentuan salat Jumat. Ya, boleh, tidak boleh di satu tempat didirikan dua Jumat. Kecuali karena ada kebutuhan seperti tadi, tidak mungkin disatukan semua masyarakat di satu tempat. Kemudian fa'il lam takun haja, kalau tidak ada kebutuhan, tidak dibutuhkan bikin dua tempat Jumat, fasahih, maka yang sahih Jumat yang sahih adalah Jumat yang takbiratul ihram lebih duluan. Nah, dilihat siapa, kira-kira kita dibandingkan siapa yang lebih dulu Jumat takbiratul ihram di masjid A atau masjid B. Kalau masjid A lebih dulu takbiratul ihram karena khutbahnya terlalu pendek misalkan. Nah, ini yang sah. Yang kedua tidak sah. Yang kedua tidak sah. Tapi wa idza tahaqqaqatil hajah, apabila hajat kebutuhan sudah pasti ada. Artinya mungkin disatukan setempat. Ini orang pada terlalu ramai. Nah, itu bagaimana kita mau salat? Milih masjid mana kita? Misalkan kita di An-Nasru ada masjid. Dan An-Nasru tidak mungkin menampung semua masyarakat, akhirnya di Masjid At-Taufik misalkan ada Jumat lagi. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita ikut masjid mana untuk Jumat? Wa idza tahaqqaqatil hajah, kalau kebutuhan sudah pasti, fal afdal, maka yang afdal as-salatu khalfal afdal minal imamain. Maka kita salat di masjid mana? Lebih baik yang afdal kita cari imam yang lebih afdal. Ini masjid ini imam si fulan, masjid ini imam si fulan. Salat di masjid yang imamnya lebih baik. Makanya berusaha untuk cari imam yang baik supaya jamaah mendapatkan pahala sunnah dengan sholat di situ dengan sebab melakukan yang afdal. Jadi misalkan kita ke satu tempat, di situ ada di satu kampung ada dua masjid, dua-dua melakukan Jumat. Kita pilih yang afdal kita sunnahnya, kita pilih yang mana yang imam lebih afdal dari segi keilmuannya, dari segi bacaannya, dari segi menjaga sunnah-sunnahnya dalam salat, dari segi kehidupan seharinya, bukan imam yang melakukan maksiat terus, melakukan maksiat kemudian jadi imam. Jangan juga. Artinya dicek ya, dilihat imam yang lebih baik antara dua tadi, antara dua imam tadi. Nah, sunnah seperti itu. Sunnah kita melihat ke imam yang lebih afdal dari dua tadi. Baru ikut salat di situ. Sunnah fa khalfa salat fal afdal, maka yang afdal salat di belakang yang afdal dari dua imam. Dilihat dari dua imam yang paling afdal. Afdal di sini dilihat seperti tadi, dari segi keilmuan, dari segi bacaannya, dari segi kesalihannya. Ini patokan. Jangan dilihat gandeng. Enggak. Ini imamnya ganteng, siapa yang ikut? Ini imam ini hitam, kamu ikut? Enggak. Jadi tidak dilihat ke fisiknya, dilihat ke keilmuannya, kemudian keilmuannya, kemudian juga yang kedua ke kesalehannya. Ini imam, masya Allah, imam ini imam saleh. Imam ini ahli maksiat. Lebih baik ikut di masjid yang imamnya lebih saleh. Fa'in tasawaya, kalau misalkan dua imamnya benar-benar keilmuannya sama bagus, sama-sama bagus, bacaannya bagus sama-sama, kemudian juga dua-duanya saleh. Ini bagaimana? Fa'in tasawaya fa fil masjidil aqdam, maka sunnah kita salat di masjid yang lebih lama. Kita banding, ini masjid ini udah 10 tahun, 20 tahun, masjid ini masih 5 tahun. Ketika imamnya sama, salat di masjid yang masjid yang lebih lama. Fa'in tasawaya, kalau misalkan sama juga masjid sama-sama, sama-sama 10 tahun, imamnya sama-sama, maka yang afdal fa fil aqrab, masjid yang lebih dekat. Ada salat di masjid yang lebih dekat aja.
Tapi di sisi yang lain juga walikathratin nas aidan fadlun yura'a. Kita melihat jamaah juga perlu. Karena salat jamaah Jumat di tempat yang di situ berjamaah lebih ramai, lebih baik kita salat Jumat di tempat yang jamaahnya sedikit. Jadi boleh juga dilihat di situ. Misalkan dua-dua masjid, imamnya dua-duanya bagus, kemudian dua-duanya sama, lama-lama dua-dua, kemudian misalkan dua-duanya dekat, ini bagus. Tinggal cari aja kira-kira yang lebih ramai kemana. Ikut yang lebih ramai. Nah, ini syarat Jumat. Tidak boleh dilakukan salat Jumat di satu tempat, didirikan dua Jumat atau lebih di satu tempat ketika tidak dibutuhkan. Kemudian as-sadis, syarat yang keenam di salat Jumat adalah al-khutbatan, dua khutbah. Khutbah salat Jumat, enggak boleh salat Jumat tanpa khutbah. Fahuma fardhatan, maka dua khutbah itu hukumnya fardu. Wal qiyamu fihima faridatun, dan berdiri dalam dua khutbah fardu. Imam khatib jangan duduk khutbah, harus berdiri, kecuali enggak mampu berdiri misalnya. Pada dasarnya khatib harus berdiri, Allah. Mana tadi khutbatan. Jadi syaratnya harus berdiri, khatib harus berdiri, kecuali beliau misalkan tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kemudian wal jalsatu bainahuma fardhatun. Begitu juga duduk antara dua khutbah itu fardu, harus juga. Syarat khutbah harus dua khutbah. Jadi dua-duanya harus berdiri, kemudian diselingi oleh duduk. Ini semua ma'ruf, sering kita lihat khatib duduk dulu, ntar bangun lagi. Ini yang syarat dari khutbah. Kemudian baru masuk ke rukun khutbah. Wa fil ula, dalam khutbah yang pertama di rukunnya adalah arba'u faraid, ada 4 rukun. Khutbah pertama harus 4 rukun, harus dilakukan oleh khatib, dan kita juga jamaah harus perhatikan seperti itu. Perhatikan khutbahnya benar atau tidak, dibaca atau tidak, ini hal ini. Jadi khutbah yang pertama disyaratkan 4, harus dibaca 4 rukun. Yang pertama tahmid, memuji Allah, alhamdulillah, minimal alhamdulillah cukup. Itu yang pertama. Jadi jangan khatib tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, kita hari ini khutbah dengan judul ini. Jangan. Harus baca rukun dulu. Alhamdulillah. Asyhadu alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama harus syarat rukun yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat rukun yang kedua as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus bersalawat ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun boleh juga sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Untuk sigatnya, untuk bentuk lafaznya terserah. Mau pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad, itu terserah. Lafaznya yang harus bersalawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun misalkan assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, boleh. Pokoknya harus ada kata-kata salawat, dan enggak harus Muhammad. Boleh misalkan Allahumma salli ala nabi, boleh. Ataupun nama-nama nabi yang lain, ala Ahmad, ataupun ala Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Rasul, boleh. Tidak harus Muhammad. Yang kedua, yang ketiga al-wasiyatu bitaqwallah. Al-wasiyah ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, ataupun usikum wa ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Boleh. Artinya harus ada wasiat bertakwa. Ini 3 syarat, 3 rukun.
Ini diperhatikan benar-benar. Khutbah pertama dan di khutbah kedua juga nanti sama. Tiga ini. Pertama, jangan sampai ketiga khatibnya bermasalah. Kadang-kadang itu sekarang masjid kita alhamdulillah akhir-akhir ini sudah bagus. Khatibnya sudah mungkin sudah dikasih tahu semua saja, bagus. Kalau dulu sering kadang-kadang enggak baca wasiat, kadang-kadang enggak baca salawat. Sering. Enggak tahu, semoga Jumat kita terima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat khutbah adalah qira'atu ayatin minal Qur'an. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Satu ayat saja. Tapi kata ulama, ayat yang dimaksud adalah ayat yang bisa dipahami. Jangan bismillah Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Yasin. Apa Yasin? Apa Yasin? Tahu Yasin apa? Ini satu ayat tapi minimal satu ayat yang bisa dipahami. Contoh misalkan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu bisa dipahami. Ayat yang dimaksud adalah ayat yang bisa dipahami. La ilaha illallah. Kan ayat yang tidak bisa dipahami sama sekali. Walaupun ayat ini hukumnya mansukh. Ayat-ayat yang hukumnya tidak berlaku lagi, seperti misalkan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil hauli ghaira ikhraj. Itu hukumnya sudah mansukh, karena hukum di sini perempuan yang ditinggal mati oleh suami iddahnya 1 tahun. Mansukh, hukumnya enggak berlaku. Karena yang berlaku sekarang di ayat yang lain walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin, yaitu 4 bulan 10 hari. Walaupun selama itu tertulis di Al-Qur'an, silakan baca. Mau ayat apa saja terserah, tapi syarat harus yang bisa dipahami, jangan Yasin. Ataupun qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Nun, Alif Lam Mim. Walaupun ayat itu ayat saja, satu ayat benar, tapi itu ayat yang tidak bisa dipahami. Tapi kalau ditambah dikit ya Al-Quran ayat misalkan Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ayat harus bisa dipahami, harus ayat. Kemudian wakadzal itu rukun 3-4 rukun di khutbah yang pertama, besok kita lanjutkan, dan rukun-rukun di khutbah yang kedua. Allahumma faqihna. Mm-hmm.